Di sini itu ada tahap persiapan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita pasti akan melihat kondisi pasien dulu dengan membuka rekam medis. Ya, apa yang dicek? Identitas pasiennya. Ya, terus apa lagi? Ya, identitas termasuk nama, tanggal lahir gitu ya. Rekam medik itu semuanya identitas. Ya, selanjutnya kita lihat lagi ya, biasanya kita cek tanda-tanda vital seperti apa. Terus kalau boleh nanti kan ada seperti setiap laporan dokumentasi itu nanti akan ada gambar abdomen anak dan digambar sama dokternya di bagian mana gitu. Jadi kita lihat ya, jadi sebelum pasien itu lihat, oh ternyata di kolon ini gitu. Ya, terus pastikan dia berapa hari sih post op. Biasanya diganti kantongnya itu post opnya setelah 2 hari gitu. Kalau baru 1 hari masih sedikit biasanya luarannya, ya paling dilihat aja ya, kepatenannya, fesesnya keluar, bagus apa enggak, lancar apa enggak. Nah setelah 2 hari post op baru diganti ya, dibersihkan kayak gitu ya. Oke, itu pastikan, karena kalau tiba-tiba datang ke sana baru operasi ya nggak bisa juga. Jadi pastikan hari keberapa dia post op ya. Lanjut kita apa? Baru kita ke pasien. Tadi sudah siap alatnya, kita langsung ke pasien. Ya, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Ida yang kali ini akan mengganti kantung tuh ya, mengganti kantung feses. Jadi jangan mengganti kantung stoma dan lain-lain, nggak akan ngerti ya. Mengganti kantung si feses anak ibu atau BAB ya. Tujuannya untuk apa? Supaya biar lebih nyaman dedeknya ya, mencegah iritasi, mencegah infeksi ya. Jadi ibu boleh temanin saya, tolong dipegang dedeknya ya, agar apa? Selain tadi biar dedeknya menjadi lebih aman, dia juga ya, ibu juga bisa melihat ya seperti apa sih ya, atau bagaimana sih langkah-langkah perawatan mengganti kantong BAB-nya. Jadi ketika ibu nanti di rumah ya, itu ibu bisa melakukan sendiri ya. Hari kedua itu biasanya, karena hari ketiga itu sudah boleh pulang biasanya ya. Jadi harus kita ajarkan gimana caranya menggantinya ya, karena biasanya hari ketiga pulang ibunya ya, boleh pulang sama dokternya. Oke, setelah itu jelaskan tujuan sudah, jaga privasi ya, sama atur pasiennya ya. Atur pasiennya juga, pasiennya nyaman, kitanya juga nyaman ya. Jangan sampai pasiennya ada yang nyaman tapi kitanya nggak nyaman ya. Bentar, saya ambil satu. Oke, ini untuk kantongnya. Oke, jadi posisikan ya, kita lihat dulu ya. Ibu sebentar ya, saya akan lihat kondisi stomanya ya. Nah ya, di sebelah mana Pak dia? Kalau memang dia di sebelah kiri ya, sebelah kiri pasien ya, berarti kita posisinya yang pokoknya intinya lebih dekat dengan kita. Kalau ini sebelah kiri misalnya, kalau sebelah kanan pasien ya tinggal di ini aja, kita atur-atur gitu. Karena apa? Takutnya misalnya ini sebelah kiri tapi posisinya begini gitu kan, salah. Jadi nanti kita gitu, wah langsung gini gitu ya kan, enggak ini. Jadi silahkan atur posisi nyaman dedeknya, sama kita juga enak untuk kerjanya gitu. Paham? Paham. Oke. Oh ternyata dia ini di sebelah ini ya, sebelah kanan pasiennya, berarti posisinya gini ya kan, sebelah kanan nih stomanya, kita lebih dekat dengan kita nih ya. Oke, lanjut ya, ibu boleh dipegang dulu, saya sambil persiapkan ya. Selanjutnya kita apa? Cuci tangan ya. Oke, kalau misalnya kita mau persiapan dulu boleh, kalau di situ kan langsung pasang handscoon ya. Kalau saya siap-siap dulu aja ya, karena takutnya nanti kalau udah pasang handscoon susah ya. Mau sebenarnya tadi udah disiram, tapi kan ini udah lagi persiapan ya. Saya siram dulu, setelah itu
Saya siapkan bengkok dengan plastiknya. Dua. Terus ikatkan, terus ini biasanya kita suruh ibunya suruh pegang ya. Setelah itu ya, kalau ke bawah takutnya malah kemana-mana ya. Selanjutnya kita pakai barak shot. Cuci tangan lagi, mangga silahkan, baru oke. Nah, ya, ini prinsipnya adalah bersih. Baru kita mulai ya. Oke, nah, akan seperti ini adiknya. Ini mah karena pentem jadi ada ini. Kalau enggak ya kan nggak ada. Oke, setelah itu baru kita persiapan. Basah ya, ini udah basah tadi. Baru kita pelan-pelan kayak kita buka luka gitu ya. Nanti anaknya nangis, betul, nangis, takut ya, sakit. Ini padahal kalau plastik kayak gini ini kena air dikit aja dia udah gampang lepasnya ya, karena ini banget ya, rekat banget ini. Kalau ke kulit asli mah enggak. Rekat banget bos. Agak dilipat ke dalam karena nanti takutnya fesesnya kemana-mana ya. Lengket banget ini karena ini langsung dari ini. Tapi kalau realnya pakai ini kena kulit anak gampang banget. Nah, sudah ya, baru kita apa? Nah, kita bersihkan. Ini kan udah banyak yang kena feses, yang mana yang ini kan? Iya. Nah, boleh nggak gitu? Nggak. Ganti. Super. Ya, baru kita bersihkan ya. Di tap-tap juga dari bagian dalam ke bagian luar. Gitu. Set. Terus kita ambil lagi kalau memang masih kotor ya. Kita tap-tap lagi ke dalam. Oke. Baru bagian stomanya. Stomanya itu juga kita bersihkan karena suka ada kayak sisa-sisa feses ya. Kita tap-tap juga. Oke, sudah. Setelah itu baru kita ambil apa? Lupa lagi. Tisu. Ya kan basah tuh.
tinggal kita kering. Nah, lengket nih, masih ada lem-lem tadi. Oke, sudah. Nah, udah ini baru kita ambil, tutup. Nah, jadi kita akan persiapkan untuk si gantinya, ya, kantong gantinya. Kita ganti, ya, kita buang. Nah, intinya sudah dibuang ke sana, ya. Nah, setelah itu baru kita akan persiapkan kantong yang baru. Ya, tadi kita sambil lihat ya bagaimana kondisi stomanya. Ya, ada iritasi di sekitar kulit abdomennya atau tidak. Ya, warna stomanya merah muda, yang mukosanya lembab. Nah, itu sambil kita cek. Bagaimana fesesnya keluarnya dari ujung lubang lancar atau tidak gitu. Bagaimana konsistensi fesesnya juga kita cek. Ya, setelah itu baru kita siap-siap. Oh ya, penggaris loh. Ada nggak? Ada Bu. Nggak, maksudnya di situ di alat. Nah, ditambahin. Ya, ada penggaris di sini. Maksudnya di tempat teman-teman ada nggak penggaris? Nggak ada. Ya, tambahin penggarisnya. Dah. Ya, selanjutnya baru kita akan ukur. Ya, enak tadi kalau ada ukurannya. Ya, kalau nggak ada, ya kita pakai penggaris. Gimana caranya? Kita buka sementara, ya. Kita akan cek ukur diameternya dari kanan kiri sama atas bawah. Gitu. Bener-bener kita ukur diameternya dari ujung nih. Di sini ini tuh 2,5. Ya, dari 0 sampai 2,5 dia. Yang ininya tingginya gimana? Sama. Ini tinggi sama diameter kanan kirinya tuh 2,5 juga. Jadi kita tandain, oke, 2,5. Baru kita tutup lagi. Baru kita ukur di sini. Pastikan tertutup dulu, ya. Tertutup dulu, ya. Pastikan tertutup, dah. Nih, tertutup. Kurang rapat ininya. Nah, udah tertutup, ya kan? Kalau sudah tertutup baru kita ukur. Tadi 2,5 dari 0. Ntar saya keliling. Ya, ini 0 nih. Sama ini 2,5 di ujung sini. Berarti sekitar berapa? 25 nih. Ya, 25. Ya kan? Nah, oke. Nih. 0 sampai 2,5 nih. Ini 0, ini 2,5-nya di sini. Berarti di mana diameter 25. Paham? Nah, setelah itu baru kita gunting. Kalau kita guntingnya sebelum itu kita coba tarik di bagian ini ya. Nah, kalau enggak nanti takutnya kegunting. Nih, kita ini. Ya, apa itu? Handphonenya sayangnya. Oke, baru kita gunting. Ya, gunting di diameter 25. Dah, baru kita kelilingkan gitu. Gampang ya. Ini enak, udah ada diameternya, udah ini. Nah, nanti di situ buat sendiri. Jadi 25-nya udah kita iniin. Ya, jadi ini dia. Ya kan? 25. Nih. 25. Nah, setelah digunting, biasanya saya suka giniin bagian ujungnya karena takutnya runcing. Biasanya harus digunting. Ya, sakit, kasihan. Ya. Jadi saya giniin dulu biar nggak terlalu sakit, langsung kena stomanya. Ya, oke. Lanjut. Nah, sudah. Ya, kalau misalnya ini boleh kita buka dulu, teman-teman. Ya, mau buka sedikit. Nanti kan kita pakai sarung tangan. Kalau udah pakai sarung tangan takutnya susah. Ya, mau dibuka sedikit, kita taruh lagi boleh. Buka sedikit aja dulu, yang penting ada ini. Baru kita cuci tangan. Ya, cuci tangan lagi. Ya, baru kita pakai apa lagi? Ya, handscoon. Nah, makanya tadi saya bilang dua.
Oke, sudah. Nah, baru kita buka bagian sininya. Nah, baru kita kasih stomahesif. Nah, itu tadi kan kondisinya bagus, tidak ada iritasi. Jadi kita tinggal kasih stomahesif. Kalau mau pakai yang ini silahkan. Kita menggunakan Widiwotun ada nggak? Tambahin. Nah, ya, tinggal kita oleskan. Ya, di bagian sekitar kulit, bukan di stoma, di kulit abdomennya. Ya, ada yang seperti itu atau ada yang langsung mau ke alatnya di sekitar ini. Jadi dibuka dulu, diolesin di sini boleh. Ya, kalau saya lakukan kemarin langsung ke dinding abdomennya gitu. Ya, oke. Dah, baru kita buang. Ya, itu untuk yang kondisi stomanya bagus. Tidak ada iritasi dan lain-lain. Ya, berarti hanya pakai vaselin. Kalau memang mau pakai ini ya sama aja. Ya, tinggal diiniin, oles. Ya. Oke, kalau seandainya nanti kondisi pasienmu, kondisi pasien teman-teman itu ada iritasi, ya berarti hanya pakai ini aja. Yang tadi enggak. Ya, tinggal pakai ini aja. Di bagian mana iritasinya silahkan ditaburin. Baru kalau sudah itu mau pakai Widiwotun juga diiniin boleh, atau pakai kita aja boleh. Gitu. Ya, oke. Nah, itu kalau untuk yang terjadi apa? Iritasi. Kalau ada infeksi kayak luka, ya berarti kita ambil, ini bukan basah, ini anggap yang kering, tinggal kita tuang, ya baru kita tap. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut. Tadi sebelum dikasih ini berarti kita ini normal ya, balik lagi normal. Baru kita udah buka, langsung kita akan pasang. Kalau anaknya masih banyak berdiri lagi, banyak tidur, posisinya kita pasang kantong bagnya kayak gini, mengikuti gaya gravitasi. Kan nanti pasasnya keluar dari sini ya ke sini gitu, ditampung. Tapi kalau anaknya sudah banyak berdiri, berjalan begini kayak tadi, ya, karena nanti dia pasti banyak berjalan, nanti kan dia akan turun ke sini. Kebayang kalau banyak berjalan tapi dibeginiin, fesesnya di sini semua, gitu. Numpuk di dekat stoma. Paham? Oke, nah ini kita masih banyak, ini tinggal kita pasang. Oke. Ya, kita dekatkan. Mau lihat dari atas boleh. Dia harus pas. Ya, kalau bisa harus pas. Kenapa? Kan kita meminimalkan sentuh dengan dinding abdomen yang cairan feses dan lain-lain. Ya, nah itu jadi harus pas lubangnya ketika kita ngukurnya, ketika kita buatnya. Paham? Nah, setelah ini sudah ini ya, kita buka, kita bereskan dedeknya. Biasanya kita suka kayak dilipat kayak gitu aja, baru kita pakein baju. Kalau seandainya kemana-mana fesesnya tadi adiknya nangis segala macam, boleh diseka dulu. Ya, jangan langsung pakein baju juga. Ya lihat aja lah kondisi anaknya gimana. Ya, oke ibu sudah selesai. Ya, saya beres-beres dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan ibu? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada baik saya kembali ke ruangan. Ya, nanti kalau ada apa-apa boleh ke nurse station. Ya, nah lanjut kita evaluasi. Evaluasinya apa? Yang kita evaluasi kondisi stomanya. Ya, kondisi stomanya tadi gimana? Warnanya, ya, ada iritasi atau tidak? Ya, fesesnya lancar tidak? Bagaimana konsistensi fesesnya? Gitu. Ya, selanjutnya respon pasiennya gimana? Respon anaknya gimana? Ya, sebelum dan setelah dilakukan pergantian seperti apa? Terus langsung dokumentasi hampir sama, semua catat tadi yang kita evaluasi termasuk respon, termasuk kondisi stomanya bagaimana, feses dan lain-lainnya, itu semua kita dokumentasi, nama jelas, tanda tangan perawat. Udah, gampang.